Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita awali perayaan misa kita pada pagi hari ini dengan lagu pembukaan dari Mada Bakti 169. Sujud Allahku di sudut rumahmu, walau tak lagi pantas mengabdi, hasratku tak henti, dan aku kan berseru padamu, Tuhan maafkan daku. Ku tunduk mengaku di ambang pintumu, walau tak lagi hasrat berseri, hasratku tak mati, dan selalu ku percaya padamu, Tuhan pengharapanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang kedua di tahun A. Dan melalui bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diajak untuk sungguh boleh dan bisa menjadi saksi kehadiran Tuhan dalam dunia ini, dalam diri kita, melalui Yesus sebagai anak domba Allah dan hamba Yahweh yang sungguh datang untuk melaksanakan kehendak Bapanya. Kita telah menerima itu lewat pembaptisan, dan dengan demikian lewat kekuatan Roh Kudus kita diharapkan untuk sungguh bisa menjadi saksi seperti Yohanes. Mungkin kita tidak perlu membaptis orang, tetapi lewat cara hidup kita akan mengantar banyak orang untuk semakin menikmati kemuliaan Tuhan. Dan pada hari ini juga ada 16 atau 15 anak-anak kita akan dibaptis. Dan dengan demikian kita juga bawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini. Seraya mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan yang boleh kita alami sampai pada saat ini, kita bawa dalam doa-doa kita juga orang-orang yang meminta doa dari kita. Mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Terlebih juga mereka yang sudah mendahului seluruh sanak keluarga kita. Moga-moga dengan belas kasih Tuhan mereka semua boleh mendapatkan ketentraman abadi dalam kemuliaan Tuhan. Utamanya bagi Mama terkasih Kue Sui Ing yang telah berpulang 7 tahun yang lalu. Cian Ua Cioe yang telah berpulang 1 tahun yang lalu. Christian Jafari, Mikael Henrik Tanriawan 7 tahun yang lalu,
Moselle Gabriela Tanriawan 4 bulan yang lalu. Maria Christina Kunang 7 hari yang lalu di Atung. Laila Lembata dan seluruh sanak keluarga kita. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, supaya kita semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari di hadapan Allah menyadari diri kita dan mohon pengampunannya. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah hamba Tuhan yang bertugas mengembalikan umat manusia kepada Bapa di surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah yang membaptis dengan Roh Kudus sebagai tanda keselamatan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami.
kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, melalui kesaksian Yohanes Pembaptis, Engkau telah memperkenalkan putramu kepada kami sebagai anak domba yang menghapus dosa-dosa dunia. Semoga kami semakin setia mengikuti Dia, mendengarkan sabdanya, serta melaksanakan kehendak-Nya. Dan lewat itu, hidup kami semakin berkenan kepadamu dan semakin Kau sempurnakan. Terlebih bagi mereka yang berada dalam keadaan lemah sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, kiranya dengan kuasa kasih-Mu, melalui orang-orang lain yang menangani orang sakit, mereka memperoleh kembali kekuatan penyembuhan yang kami percaya berasal daripada-Mu. Juga kami berdoa mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami, seluruh sanak keluarga kami yang telah berpulang, utamanya Christian Jafari, Mikael Kenrik Tandriawan, Mosele Gabriela Tandriawan, Kue Suiing Cian Ua Cie, Maria Kristina Kunang, dan seluruh sanak keluarga yang telah berpulang. Semoga saudara-saudari kami ini dengan belas kasih-Mu boleh memperoleh kehidupan abadi dalam kemuliaan-Mu sebagai buah iman yang dinyatakan selama hidupnya di dunia ini, sehingga boleh bersama para kudus-Mu menikmati perjamuan-Mu yang kudus di surga, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepadaku, Engkau adalah hamba-Ku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagungan-Ku. Demikianlah firman Tuhan, yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, yaitu untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Yang karenanya aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Beginilah firman-Nya, terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hamba-Ku, hanya menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara.
maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan dipanggil menjadi orang-orang kudus, serta kepada sekalian saudara dimanapun yang berseru kepada nama Yesus Kristus. Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
menerimanya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang aku maksudkan ketika aku katakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel." Selanjutnya Yohanes bersaksi katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, dia inilah Putra Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apa kabar? Baik, sehat? Puji Tuhan. Tetap merasakan kasih Tuhan? Agak kurang-kurang. Melalui bacaan kita pada kesempatan ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, ada dua kata yang boleh menjadi bagian permenungan dan kalau boleh menjadi katekese. Inilah anak domba Allah dan hamba Yahweh. Kedua kata ini menunjuk kepada pribadi yang sungguh-sungguh mau dan ingin untuk menyatakan diri sepenuhnya menghadirkan Allah Bapa. Lalu dituntut dari diri kita tentu bagi kita yang telah menerimanya, yang mungkin juga awalnya kita belum tahu, tetapi karena melalui pemberitaan dan seterusnya akhirnya dengan hati yang rela dan penuh keikhlasan menerima dia lewat baptisan, itulah Yesus Sang Penyelamat. Maka supaya kita boleh menjadi saksi, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, ada sebuah kata bijak. Tidak kenal maka tidak sayang. Dan kata bijak ini mau mengatakan tentang relasi antara manusia. Bahwa jika seseorang ingin menjalin relasi yang akrab dengan orang lain, maka ia harus terlebih dahulu mengenal orang itu. Tidak hanya dari namanya saja, tetapi sikap dan perilakunya dalam seluruh kehidupan. Demikian juga di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, hubungan dengan keimanan.
kepercayaan dan keyakinan yang kita perjuangkan, sungguh diharapkan bahwa kita mampu dan bisa untuk membangun relasi hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Dan itulah yang kita sebut dengan dalam perjanjian lama Yahweh, kita sebut sebagai Allah, kita sebut sebagai Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, dan seterusnya. Dalam Injil hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Yohanes telah memulai dengan mengenalkan Yesus kepada banyak orang. Inilah anak domba Allah. Yesus dikenal sebagai anak domba Allah. Anak domba yang mengemban misi untuk menebus dosa manusia. Ia berasal dari Allah sendiri. Ia telah ada sebelum adanya Yohanes. Dengan mengatakan, aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia ini adalah anak Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dari pengenalannya diperlihatkan oleh Yohanes ini sebagai anak domba Allah, menjadi awal kesadaran bahwa kita akan diselamatkan. Mungkin ada pertimbangan dan pemikiran dalam kehidupan kita, kenapa disebut Yesus itu sebagai anak domba Allah. Yang setiap perayaan Ekaristi hal ini dinyatakan kepada kita, kita mengungkapkan dan menyatakan itu, dan ingin untuk mau menyatakan persatuan dan kesatuan dengan Dia. Maka berangkat dari pengalaman-pengalaman Bapak Ibu Saudara terkasih, sesuatu yang indah dan bagus, lebih sempurna dalam seluruh kehidupan, untuk memperolehnya, maka dibutuhkan yang namanya pengorbanan. Dan pengorbanan itu menjadi ungkapan dan pernyataan dalam seluruh kehidupan. Kalau boleh kita lihat dan masih mengingat bacaan minggu lalu, orang yang buta disembuhkan oleh Yesus. Setelah dia disembuhkan, maka Yesus mengatakan, jangan menyampaikan hal itu kepada orang lain. Tetapi pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam. Dan nanti imam akan memberikan sesuatu sebagai tanda ungkapan syukur bahwa Tuhan telah mengampuni dosamu. Dilihat bahwa penyakit adalah akibat dosa. Dan lewat itulah Yesus mau menyatakan bahwa ada sesuatu yang harus dibuat untuk mengungkapkan dan menyatakan iman. Akhirnya Bapak Ibu Saudara terkasih, korban yang paling sempurna adalah bukan korban sembelian domba biasa saja, seperti yang terjadi tanah Yahudi. Bagi bangsa Israel, dan kita tahu itu dalam memperingati pembebasan perbudakan keluar dari tanah Mesir dan seterusnya, apa yang menjadi korban adalah anak domba yang sungguh sempurna, dan akhirnya itu digantikan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Sehingga Yesus disebut sebagai anak domba Allah. Ceritanya tentu lebih panjang lagi Bapak Ibu Saudara terkasih, tetapi itu yang kita pahami. Dan itulah yang kita hadirkan setiap saat di dalam perayaan Ekaristi. Sehingga yang kita korbankan itu lewat mulutnya sendiri. Inilah tubuhku, inilah darahku, ambillah dan minumlah. Dan itulah yang disebut dengan anak domba Allah. Maka kalau kita sedikit kaitkan dengan apa yang boleh menjadi bagian kata bijak di atas, tak kenal maka tidak sayang.
Maka saya hanya mau mengatakan kepada kita Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, bahwa memahami dan mengerti akan karya penyelamatan Allah yang terjadi secara sempurna di dalam diri Yesus Kristus, dengan mengorbankan seluruh hidupnya di kayu salib, ini akan mengantar kita kepada kesadaran sepenuhnya bahwa sebagai anak domba yang dipersembahkan sebagai korban dan pendamaian antara orang berdosa dengan Allah, ia akan mati demi cinta kepada manusia dan ketaatannya kepada Bapa di surga. Kematiannya di kayu salib adalah penyerahan seluruh dirinya agar kita terbebaskan dari kematian akibat dosa. Dan itulah semangat hamba Yahweh. Maka tanda kematian di kayu salib adalah bukti Allah selalu mencintai kita Bapak Ibu Saudara terkasih, tanpa menyayangkan putranya sendiri. Tanda air yang keluar dari lambungnya membersihkan kita dari dosa kita dan dilambangkan dalam pembaptisan. Tanda darahnya yang mengalir dari lambungnya memberi kehidupan bagi kita yang kita senantiasa rayakan dalam Ekaristi Kudus. Maka intinya adalah bahwa bagi kita sudah layaklah dan sepantasnya lah kita sayang dan mencintai Yesus karena kematiannya telah mendamaikan kita kembali dengan Allah Bapa di surga. Maka ajakan untuk terus-menerus mengenal Yesus Bapak Ibu Saudara terkasih menjadi sebuah kesaksian nyata bagi kita para pengikutnya. Seperti kesaksian Yohanes yang dengan tegas mengajak semua orang mengenal Dia dan mengikutinya. Dia yang berasal dari Allah Bapa yang datang di tengah-tengah dunia untuk memberi kesaksian tentang Bapa dan rencana keselamatannya untuk dunia ini. Namun pada kenyataannya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita atau dunia menolak kehadiran dan kesaksiannya. Bahkan ia sendiri dibunuh dan mati di kayu salib karena penolakan itu. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mungkin dulu kita juga seperti Yohanes belum mengenal Kristus. Tetapi sekarang kita telah diberi rahmat mengenal Dia, anak domba Allah yang telah menghapus dosa-dosa kita dan telah mendamaikan kembali relasi kita dengan Allah. Sehingga kita dalam seluruh pengharapan, moga-moga kalau selesai seluruh perjuangan hidup kita di dalam dunia ini, seluruh hidup kita diarahkan kepada kemuliaan Tuhan untuk menuju dunia yang ketiga. Bahkan kita telah mengimani dan menghidupi iman itu dalam hidup kita yang baru. Lalu apalagi yang kita tunggu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, pengungkapan iman kita begitu banyak. Tanda dan simbol dalam gereja Katolik begitu banyak bagi kita. Dan dengan demikian, mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, dengan teguh dalam iman, percaya akan Kristus, anak domba Allah yang menebus dosa kita, menjadi saksi yang tidak ragu-ragu lagi atau bahkan menolaknya, melainkan semakin percaya dalam mengimaninya dan semakin berani, setia serta tekun menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari lewat tugas pekerjaan kita masing-masing. Misalnya kehadiran kita yang membawa damai bagi sekitar kita, siapa saja tanpa kecuali. Melalui keterlibatan kita di dalam lingkungan hidup, di dalam gereja lewat pelayanan. Kehadiran kita yang membawa damai bagi sekitar kita itu sungguh akan memberikan kesejukan sebagai bukti iman dan kesaksian bahwa kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Terlebih bagi mereka yang sungguh membutuhkan, bagi mereka yang menderita,
bagi mereka yang sungguh mengharapkan untuk senantiasa didampingi, ditemani dalam kesendirian kehidupannya, sehingga menemukan rahmat dan cinta kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mohon supaya kita diberikan kekuatan untuk menyatakan iman kita dan menjadi saksi Kristus anak domba Allah yang telah menebus dosa dunia. Dan dengan demikian semakin banyak orang sungguh mengenal kemuliaan Tuhan. Semoga demikian. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita. Marilah berdoa kepada Tuhan dengan hati penuh syukur atas karya cinta kasih yang telah dilakukannya di tengah-tengah kita melalui Putra dan hambanya Yesus Kristus. Marilah berdoa agar Yesus menolong kita untuk memahami apa artinya melayani. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga kami semua, para pemimpin dan para anggota, tidak terkurung dalam dunia sempit kepentingan kami sendiri, agar dapat melayani sesama dengan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Marilah mohon kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bagi semua orang yang memegang jabatan di pemerintahan, ya Bapa, semoga para pejabat pemerintahan tidak mencari kepentingan diri sendiri, melainkan mengabdikan diri dengan sepenuh hati demi kepentingan nusa dan bangsa. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bagi para miskin di tengah-tengah kita, ya Bapa, semoga kami sungguh-sungguh berusaha untuk membebaskan para miskin dari sikap menyerah saja kepada nasib, sehingga mereka mau mencari nafkah sendiri. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bagi mereka yang membaktikan diri secara profesional, bagi para sakit, miskin, serta orang yang mempunyai masalah. Ya Bapa, semoga para penolong itu bukan hanya profesional, melainkan juga menjadi orang yang mempunyai hati bagi sesama. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, semoga kami bukan hanya bersimpati kepada mereka yang menderita dan putus asa, melainkan sungguh-sungguh ikut memikul beban mereka. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, semoga kami umat-Mu di paroki ini sungguh semakin mampu untuk saling mengenal satu sama lain, memahami dan mengerti, sehingga kami sungguh-sungguh semakin bersatu satu sama lain, karena kami selalu berusaha untuk memikirkan yang terbaik, bukan untuk diri kami, tetapi untuk menghadirkan kemuliaan-Mu di tengah masyarakat lewat seluruh tugas pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami, sehingga dimanapun kami berada sebagai satu kawan umat-Mu di paroki ini, sungguh tetap menjadi saluran rahmat
dan tanda kesaksian-Mu bagi orang-orang lain. Marilah kita mohon kepada Tuhan, Tuhan jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Juga kami senantiasa memohon, semoga seluruh rencana-rencana kami di paroki ini berjalan dengan baik, semakin membantu kami untuk mengungkapkan iman kami, tanda persatuan satu sama lain, terlebih persatuan dengan Dikau, sehingga seluruh kegiatan itu sungguh menjadi kegiatan bersama yang menghadirkan kebaikan-Mu bagi setiap kami umat-Mu dan bahkan masyarakat di sekitar kami. Marilah kita mohon kepada Tuhan, Tuhan jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Terlebih kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului, utamanya Christian Jafari, Mikael Henry Tendriawan, Mosela Gabriela Tandriawan, Kui Sui Ing, dan Chan Ua Chu, serta Maria Christina Kunang yang telah mendahului kami. Semoga dengan belas kasih-Mu, saudara-saudari kami, orang tua kami ini boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu. Marilah kita mohon kepada Tuhan, Tuhan jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Sejenak di depan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah kami, tidaklah mudah bagi kami untuk menolong orang lain bila hal itu merepotkan kami. Tetapi Putra-Mu tidak pernah merasa direpotkan. Semoga dari Dia kami belajar selalu menyediakan diri bagi siapa saja yang membutuhkan pertolongan kami, dan berilah kami kekuatan agar sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus Kristus Tuhan kami yang setia dan taat. Dialah Sang Juru Selamat kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Lagu persembahan Mada Bakti 233. Persembahan diri kami, terimalah ya Bapa, terimalah pralambang karya kami, suka duka hidup ini, terimalah ya Bapa, terimalah, terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah, terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah, terimalah, berkatilah persembahan bersahaja, terimalah ya Bapa, terimalah, satukan dengan kurban Yesus Kristus Putra-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah, terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah, terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah.
susun jari di altarmu, doa puji persembahanku. Tuhan penghiburku, ku percaya selalu, ku bawa hatiku bagimu, lambang cinta bukti baktiku. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan korban Kristus Sang Anak Domba yang sejati, agar mendatangkan rahmat serta damai sejahtera bagi kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua.
Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anakmu yang datang di hadiratmu pada kesempatan ini dengan segala niat, doa dan harapan kami. Juga bagi mereka yang meminta doa dari kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami,
supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Mada Bakti 271. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Mada Bakti 477. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua jalan di dunia menuntunmu ke surga. Desiran angin nan mesra mengayunmu ke surga. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua lorong di bumi haruslah kau jalani bersama dengan sesama menuju pada Bapa. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua pematang sawah menanti telapakmu. Derita ria bersama beringankan langkahmu. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua roda hidupmu mendambakan imanmu. Di perjamuan abadi Bapa sudah menanti. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau kenyangkan dengan rezeki surgawi. Semoga kami Kau kuatkan dalam menjalani perutusan kami, untuk menjadi cahaya bagi para bangsa sampai kami Kau perkenankan menikmati perjamuan abadi di surga. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas tanggal 15 Januari 2023. Laporan arus kas dana pembangunan bulan Desember 2022 sebagai berikut. Saldo awal 1 Desember 2022 sebesar 1.245.300.000
Rp326.604. Penerimaan bulan Desember 2022 Rp526.336.582. Pengeluaran bulan Desember 2022 Rp481.102.117. Saldo akhir 31 Desember 2022 Rp1.290.561.069. Berlimpah terima kasih kepada para donatur yang telah berpartisipasi atas pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Sampai saat ini pengeluaran untuk pembangunan gereja sudah mencapai Rp29.913.368 atau berkisar 95% dari 30 miliar anggaran gereja untuk siap digunakan, termasuk inventaris sebesar Rp5.407.287.992. Panitia melakukan pinjaman sebesar Rp1.050.000.000 agar gedung gereja dapat digunakan, namun dana belum mencukupi. Sehubungan dengan itu, panitia masih sangat memerlukan uluran tangan umat untuk terus menyumbang sampai pembangunan benar-benar rampung seluruhnya. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Yohanes Jega dengan Maria Natalia Moa sebagai pengumuman yang kedua. Pengumuman kolekte gereja Jumat pertama, Misa JSM dan Misa 7 dan 8 Januari 2023 sebesar Rp22.863.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp18.154.000. Pendaftaran penerimaan calon komuni pertama telah dibuka. Bagi yang ingin mendaftar silahkan ke kantor sekretariat setiap hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 2 siang dengan syarat umur 10 tahun ke atas atau kelas 4 SD ke atas dengan membawa fotokopi surat baptis dan fotokopi akte kelahiran. Pembelajaran akan dimulai Minggu 5 Februari 2023. Info lebih lengkap di papan pengumuman. Pembelajaran agama Katolik bagi siswa-siswi SMP akan dimulai pada hari Selasa 7 Februari 2023 jam 6 sore di Aula Lantai 1. Tabisan imam akan diadakan pada hari Kamis 2 Februari 2023 pukul 9 di Gereja Santo Fransiskus Asisi. Keempat diakon yang akan ditabiskan yakni Diakon Ayus Rodriguez, Diakon San Francisco Umini, Diakon Yosafat, dan Diakon Gideon Suhendra. Misa kedua hari Minggu dirangkaikan dengan Misa Imlek diadakan pukul 9 pagi. Rencana peresmian gereja akan diadakan pada tanggal 1 Februari 2023 pukul 9 pagi. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Harap bahwa kita tidak terlalu merasa lama perayaan. Kami usahakan perayaan 1 jam. Hanya saja bahwa seringkali pengumuman itu lalu banyak tambah-tambahnya. Karena kami rasa baik bahwa itu kita ketahui bersama. Sehubungan dengan laporan kas pembangunan, kita tahu bahwa kita membutuhkan dana untuk sungguh bisa terselesaikan, itu dibutuhkan dana 30M. 5M itu akan menjadi inventaris gereja dan dengan demikian sebenarnya untuk seluruh dan keseluruhan pembangunan ini habis 25M. Tapi seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa kita dengan terpaksa berutang bagi mereka yang bersedia untuk meminjamkan uangnya
secara intern ke dalam bagi umat yang memiliki simpanan, dan kita akan kembalikan diangsur selama 3 tahun ke depan. Ini tetap menjadi pekerjaan rumah kita bersama, tetapi sekali lagi tidak usah menjadi sesuatu yang harus kita sebarluaskan. Ini adalah cara kita untuk bisa menyelesaikan pembangunan ini daripada kita meminjam di bank, dan syukur bahwa ada orang yang bersedia untuk itu dengan menaruh kepercayaan kepada kita seluruh umat. Partisipasi kita terus menerus. Lalu hal-hal yang lain. Sehubungan dengan perencanaan-perencanaan di paroki ini, kita berharap bahwa ini nanti sesudah dedikasi gereja yang kita rencanakan 1 Februari. Kita akan duduk bersama melalui Dewan Pastoral Paroki untuk merencanakan termasuk bagaimana gereja yang bagus dan indah ini menjadi sesuatu yang tetap indah dan bagus. Dan itu harus diwarnai dengan seluruh umat sebagai anggota gereja yang senantiasa penuh kepedulian. Dan kami para pelayan bersedia untuk siap dikritik dalam mengambil sikap dan menentukan apa yang perlu kita buat bersama. Sekali lagi dibutuhkan kerjasama untuk itu, dan kita berharap bahwa semua bisa berjalan dengan baik. Lalu yang terakhir, semua penyampaian bagi anak-anak kita yang ingin masuk seminari sampai pada saat ini belum ada yang mendaftar. Nanti tesnya itu di bulan Februari. Bagi mereka yang sudah kelas 3 baik SMP maupun SLTA atau sudah tamat dan ingin masuk seminari, ingin menjadi imam, silakan datang menemui kami di paroki sebagai pastor paroki, saya dengan Pastor Matasak, supaya dikasih arahan, daftar dan nanti ikut tes pada bulan Februari. Lalu kami sangat mengharapkan bahwa setiap keluarga memiliki kalender liturgi sebagai pedoman untuk bacaan harian dan bacaan hari Minggu, supaya kita sudah mendapat gambaran untuk mau dan ingin ikut membaca kitab suci setiap hari lewat bacaan harian, maka kita harus memiliki kalender liturgi. Kebetulan panitia perayaan syukur 85 tahun baptisan Katolik pertama di Toraja akan mengadakan kegiatan. Lalu mereka memberikan kalender kepada kita, sehingga kami sangat mengharapkan partisipasi kita untuk bisa membeli kalender itu dan membantu kita untuk mengikuti bacaan harian dan bacaan hari Minggu. Harga standar Rp50.000 nanti ditulis di belakang. Lalu kita ambil sekali lagi, kalender liturgi itu sangat membantu kita untuk melihat bacaan terlebih kalau kita mau membaca kitab suci, dan kami sangat menganjurkan supaya kita mengikuti bacaan-bacaan harian di dalam mengembangkan hidup iman kita, sehingga pada saat kita mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu, hati kita akan semakin diisi. Saya kira itu yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini. Kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih atas keterlibatan, kerelaan dan kemauan kita dalam seluruh karya pelayanan kita buat di Paroki Andalas ini, baik yang sudah mempersiapkannya mulai dari hari Sabtu lewat dekorasi-dekorasi dan membersihkan gereja bagi rukun dan wilayah, dan petugas pelayan setiap perayaan-perayaan. Kepada kita semua kami ucapkan limpah terima kasih. Sekali lagi kepada kita semua seluruh umat, terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita mengakhiri peran ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup Manda Bakti 489.
Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi merekah, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua